Menurut Hasibuan, pemeliharaan adalah usaha mempertahankan dan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, serta sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Pemeliharaan karyawan harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari manajer agar karyawan semangat bekerja, disiplin tinggi, dan bersikap loyal. Pemeliharaan sumber daya manusia sendiri memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang selanjutnya untuk meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan. Yang ketiga untuk meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan. Yang keempat memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan. Yang kelima meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Yang keenam memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. Yang ketujuh mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis. Yang kedelapan mengefektifkan pengadaan karyawan. Oke, selanjutnya ada asas-asas. Asas yang pertama yaitu asas manfaat dan efisiensi, di mana pemeliharaan yang dilakukan harus efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan karyawan. Pemeliharaan ini hendaknya meningkatkan prestasi kerja, keamanan, kesehatan, dan loyalitas karyawan dalam mencapai tujuan. Biasanya asas ini harus diprogram dengan baik supaya tidak sia-sia. Nah, selanjutnya yang kedua ada asas kebutuhan dan kepuasan, di mana asas ini adalah pemenuhan kebutuhan dan kepuasan harus menjadi dasar program pemeliharaan karyawan yang baik, sehingga mereka mau bekerja secara efektif dan efisien dan menunjang tercapai tujuannya perusahaan tersebut. Dan asas yang ketiga ada asas keadilan dan kelayakan, di mana asas ini dijadikan asas program pemeliharaan karyawan karena keadilan dan kelayakan akan menciptakan ketenangan dan konsentrasi karyawan terhadap tugas-tugasnya sehingga karyawan tersebut dapat disiplin, kerjasama, dan semangat kerjanya bisa meningkat. Selanjutnya yaitu asas keempat, di mana asas keempat adalah asas peraturan legal. Peraturan legal ini bersumber dari undang-undang, Kepres, dan keputusan menteri harus dijadikan asas program pemeliharaan karyawan. Hal ini penting untuk menghindari konflik dan intervensi serikat buruh dan pemerintah. Dan yang asas terakhir yaitu ada asas kemampuan perusahaan, di mana asas ini adalah menjadi pedoman dan asas program pemeliharaan kesejahteraan karyawan. Jangan sampai terjadi pelaksanaan pemeliharaan karyawan yang mengakibatkan hancurnya perusahaan. Poin yang selanjutnya ada poin metode, di mana poin metode ini adalah menurut Hasibuan dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, manajer seharusnya menerapkan metode yang sesuai dan efektif dalam melakukan tugas-tugasnya. Adapun metode-metode pemeliharaan antara lain yang pertama ada komunikasi. Melalui komunikasi yang baik dan efektif, maka permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan dapat diselesaikan. Konflik yang terjadi dapat diselesaikan melalui rapat dan musyawarah. Jadi komunikasi sangat penting untuk menciptakan pemeliharaan karyawan dalam perusahaan tersebut. Yang kedua ada insentif, di mana insentif ini adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan tersebut berdasarkan prestasi kerjanya, agar karyawan terdorong meningkatkan produktivitas kerjanya. Selanjutnya ada program kesejahteraan. Nah, menurut Hasibuan dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, kesejahteraan karyawan adalah balas jasa pelengkap atau material dan non-material yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan. Kesejahteraan yang diberikan sangatlah berarti dan bermanfaat untuk menciptakan ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin, dan sikap loyal karyawan terhadap perusahaannya. Adapun tujuan dari kesejahteraan yang pertama untuk meningkatkan kesetiaan dan keterikatan karyawan kepada perusahaan. Kedua, memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi karyawan beserta keluarganya. Yang ketiga, memotivasi gairah kerja, disiplin, dan produktivitas kerja karyawan. Selanjutnya nomor 4 ada menurunkan tingkat absensi dan turnover karyawan. Kelima, menciptakan lingkungan dan suasana kerja
yang nyaman karena membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai pencapaiannya. Ketujuh, memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas karyawan. Kedelapan, mengefektifkan pengadaan karyawan. 9, membantu melaksanakan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia. 10, mengurangi kecelakaan dan kerusakan peralatan perusahaan. 11, meningkatkan status sosial karyawan beserta keluarganya. Yang selanjutnya juga ada jenis-jenis kesejahteraan. Yang pertama itu ekonomis, di mana yang ekonomis ini ada terdiri dari uang pensiun, uang makan, uang transportasi, THR, bonus, uang duka kematian, pakaian dinas, dan uang pengobatan. Kedua, ada fasilitas yang terdiri dari tempat ibadah, kantin, pendidikan, cuti, koperasi, dan izin. Yang ketiga, ada pelayanan seperti puskesmas atau dokter, penjemputan karyawan, bantuan umum, dan asuransi. Yang selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja. Ada pemeliharaan keamanan kerja SDM. Pemeliharaan keamanan kerja SDM itu dilakukan di setiap perusahaan dengan sasaran agar SDM, sumber daya manusia, dapat melaksanakan tugasnya sehari-hari dengan lancar dan terlindungi dari hal-hal yang dapat mengancam baik fisik maupun jiwanya. Pada umumnya, ada beberapa faktor yang mendorong suatu perusahaan perlu melakukan pemeliharaan keamanan dan keselamatan kerja, antara lain: pertama, kemanusiaan. Karyawan yang bekerja di perusahaan adalah manusia, bukan hanya sebagai alat produksi, tetapi juga merupakan aset perusahaan. Oleh sebab itu, program pemeliharaan keamanan dan keselamatan kerja ini harusnya didorong oleh rasa empatis sama makhluk, yaitu rasa kemanusiaan. Yang kedua, ada peraturan dari pemerintah. Undang-undang yang mengatur keamanan dan keselamatan kerja adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang termuat dalam Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1970. Ketiga, ada ekonomi. Perusahaan yang melakukan pemeliharaan keamanan dan keselamatan kerja dapat berhemat karena biaya pemulihan akibat kecelakaan yang dapat diperkecil. Lalu ada pemeliharaan kesehatan kerja sumber daya manusia. Perusahaan berkewajiban melakukan pemeliharaan kesehatan agar para karyawan sehat jasmani dan rohani, sehingga kemampuannya bisa maksimal dan dalam melakukan pekerjaannya. Ada beberapa macam cara yang bisa dilakukan perusahaan dalam pemeliharaan kesehatan sumber daya manusia, antara lain adalah penyediaan poliklinik khusus milik perusahaan, kedua, penyediaan dokter dalam perusahaan itu, dan ketiga, pemberian asuransi kesehatan atau penggantian biaya pemeliharaan kesehatan. Yang terakhir adalah hubungan industrial Pancasila. Menurut Hasibuan dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, hubungan industrial Pancasila adalah hubungan antara perilaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai yang merupakan manifestasi keseluruhan sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kebudayaan dan kepribadian bangsa nasional Indonesia. Jangan lupa tetap study from home. Study from home.